Hai guys, ketemu lagi dengan aku Irma di channel Irma with Plants. Terima kasih ya sudah datang ke channel aku. Untuk episode kali ini aku ingin unboxing kembali tanaman yang aku pesan di Ecogenera untuk ketiga kalinya. Jadi pemesanan pertama itu di bulan Februari, kedua itu di bulan April, dan sekarang yang ketiga di bulan Juli ya. Dan sebelum aku unboxing tanaman yang aku pesan itu apa aja, aku ingin berbagi cerita nih mengenai proses shipping di Ecogenera itu seperti apa. Jadi yang aku dapat info dari staff Ecogenera bahwa proses shippingnya itu biasanya mereka itu melakukan pengiriman itu di weekend. Di weekend kemudian akan tiba di Indonesia pada hari Senin berikutnya. Jadi seminggu kemudian baru datang, dan setelah datang ke Indonesia itu ada proses cek kargo, kemudian mungkin custom atau karantina yang bisa memakan waktu kira-kira 2-3 hari, tergantung keadaannya di Indonesianya seperti apa ceknya ya. Jadi boleh dibilang proses shippingnya itu untuk sampai ke tangan kita tuh kira-kira mungkin lebih dari seminggu, 9 hari atau 10 hari baru bisa sampai gitu. Dan cara pemesanan di Ecogenera ini gampang banget secara online. Jadi biasanya Ecogenera ini mengpublish di IG-nya dia bahwa dia akan mengadakan pop up di Indonesia misalnya 2 bulan lagi, dan biasanya mereka di situ diterangkan bahwa akan ada pemesanan secara kolektif. Jadi kita bersama dengan orang-orang lainnya yang di Indonesia bila ingin memesan, dan biayanya itu tidak semahal jika kita pesan sendiri-sendiri gitu. Dan melalui websitenya kita tinggal klik tanaman mana saja yang akan kalian mau. Kemudian cara membayarnya biasanya lebih aman kalau pakai PayPal ya. Jadi harus punya kartu kredit dan akun PayPal sih. Dan untuk pick up-nya itu juga sekarang itu berbeda-beda sih, dari yang mulai pertama, kedua, dan yang ketiga. Yang pertama itu pick up-nya di Bandung, kemudian yang kedua itu pick up-nya di Bogor, yang ketiga ini nih pick up-nya di daerah Alam Sutra, Tangerang, di salah satu nursery di sana. Dan dari segi perbedaan handling fee itu ada perbedaan yang cukup nyata, cukup besar dari mulai handling fee yang pertama, kedua, dan ketiga. Jadi yang pertama itu aku hitung-hitung dari total pembelian amount ya, kira-kira itu handling fee-nya 2,5% dan ditambah dengan biaya PayPal sebesar 4%. Kemudian untuk handling fee untuk pemesanan yang kedua yaitu bulan Februari itu adalah sebesar 14 atau 15%-an lah ya. Jadi pada saat itu ada diskon juga dari mereka, yaitu diskon, kalau nggak salah diskon sebesar 15%, tapi tetap handling fee-nya itu dihitung dari jumlah amount-nya itu, kemudian dikalikan dengan 14-15%. Nah yang ketiga ini lumayan mahal, yang di bulan Juli ini handling fee-nya itu sampai 22%. Jadi kayak kemarin aja aku beli tanaman yang sekarang untuk unboxing ya, yang akan di-unboxing itu $300 something gitu. Terus mesti bayar handling fee-nya sendiri $58, hampir $59, belum sama 4% dari fee-nya buat PayPal ya. Jadi lumayan sih, tapi alhamdulillahnya dengan handling fee yang semakin meningkat biayanya ini ya, penanganannya juga sekarang tuh makin well organized sih, jadi makin oke gitu. Oke, sekarang kita mulai ya unboxing. Jadi untuk pemesanan yang ketiga kalinya ini aku pesen 3 anthurium. Jadi cuma tiga aja, karena aku pingin sedikit aja pesannya, karena aku lumayan
agak direpotkan dengan proses aklimasi yang dari bulan Februari, April, dan sekarang ditambah tingkat tanaman itu. Terus terang itu proses aklimasi itu lumayan berat sih, terutama untuk tanaman jenis philodendron itu. Aduh, kalau dapat akar yang jelek, terus root rot, artinya akarnya busuk, lumayan ini ya, lumayan PR untuk mengaklimasinya. Bahkan ada beberapa tanaman yang udah nggak ada sama aku lagi sih, karena udah bye-bye, mereka nggak kuat aklimasinya. Oke, kita mulai ya unboxingnya. Jadi ini tadi aku pick up di daerah Tangerang, seperti ini. Kita akan buka dari yang paling besar dulu ya. Ini dia, Anthurium. Nah, ini dia Anthurium evanportiale. Aku nggak tahu cara menyebutnya. Jadi ini jadi di Ecugenera itu kalau nggak salah ada mungkin owner juga namanya Mr. Ivan, dan ini dinamakan Anthurium ini sesuai dengan namanya dia gitu. Dan ini dia bentuk Anthuriumnya seperti apa, daunnya, belakangnya. Ini ada putih-putih, ini bukan jamur atau bukan ini sih ya, tapi lebih ke kayaknya habis disemprot sama anti jamur gitu loh. Nah, nanti ini akarnya akan kita bongkar ya. Jadi aku terima 1, 2, 3, 4. Ini dia. Next adalah Anthurium lagi. Anthurium apakah ini? Mari kita lihat ya. Tara, ini dia Anthurium peltigerum. Bagus ya. Jadi aku udah lama banget pengen Anthurium ini. Anthurium ini salah satu Anthurium wishlist aku. Kita dapat 1, 2, 3, 4, 5 daun. Nggak sempurna, daunnya ada yang sobek, ada yang masih kecil, tapi nggak apa-apa. Yang penting itu adalah akar. Mari kita lihat ya nanti akarnya seperti apa. Mudah-mudahan oke. Jadi bisa dilihat seperti ini bentuk daunnya. Jadi dia kayak Anthurium forgetii, cuman daunnya itu nggak velvet atau berasa sweet gimana, tapi lebih kayak plastik, tapi nggak plastik banget gitu. Dan tebal sih daunnya. Terus di sini kelihatannya dia daunnya itu warnanya agak ke gelap ya, hijau gelap. Oke, next. Tanaman terakhir yang aku beli di pop up kali ini adalah Anthurium. Nggak terlalu besar. Ini dia Anthurium ketiga. Anthurium apa ini namanya? Anthurium longissimilobum. Keren ya, tuh lihat. Jadi orang-orang bilangnya ini adalah Spirus Sancti-nya Anthurium karena bentuknya mirip sama dia. Tapi ini Anthurium gitu. Bagus banget kan? Ini daunnya. Bisa dilihat ini agak kuning nih di sini ya. Cuman ini belakangnya. Aku dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama ada tunas. 6 plus tunas ya. Bagus banget ini Anthuriumnya.
Oke, setelah tadi kita bongkar dari kertasnya, kita akan sekarang ngebongkar akarnya seperti apa ya. Pertama kita akan bongkar si Anthurium longissimilobum. Jadi rencananya ini aku, ada yang patah ya, karena lihat guys, ini akarnya dari Anthurium longissimilobum. Akarnya bagus ya, sehat. Kalaupun ada yang patah gitu ya nggak apa-apa ya, patah-patah sedikit, yang penting dia itu akarnya nggak busuk gitu. Jadi insya Allah nih proses aklimasinya kalau akarnya bagus bisa lancar ya. Bisa. Oke. Sudah. Next adalah Anthurium peltigerum. Jadi rencananya nih aku bakalan mengaklimasinya, yaitu caranya direndam ke dalam larutan dengan air dalam larutan super thrift. Kemudian setelah itu aku bakalan jaga humidity-nya untuk tetap tinggi, dan aku kasih media tanamnya masih dalam bentuk ini dulu ya, lumut hidup. Nih guys, ini sudah patah nih ya akarnya, jadi aku cut aja. Bisa kelihatan sih di sini akarnya banyak yang patah gitu, ada 2 juga di sini. Tapi nggak apa-apa, ini walaupun nggak terlampau rimbun, cuman bagus sih kalau menurut aku. Jadi yang penting dia tuh tidak busuk, tidak kering gitu, tidak tidak terlampau jelek. Oke. Next adalah Anthurium Ivan Portiliae. Wow, akarnya bagus ya akarnya. Jadi aku sekarang ini rendamnya cukup 1 jam apa 2 jam aja di super thrift. Udah gitu langsung aku transfer ke lumut hidup ya, karena aku nggak mau lagi kejadian kayak yang terakhir kemarin. Aku rendam selama 7 hari dong, itu terlampau lama. Aduh, kasihan banget, sampai akhirnya ada yang nggak survive gitu loh karena kerendam kelamaan. Nah kalau ini akarnya bagus banget. Oke, setelah ini akan aku rendam menggunakan super thrift. Ini guys, aku sudah siapkan air mineral di dalam 1 baskom. Kemudian sudah aku teteskan beberapa tetes sesuai dengan aturannya super thrift ya. Dan aku akan rendam, ini rencananya rendamnya cuman
1 jam kali ya, atau 2 jam maksimal. Maksudnya direndam kayak gini supaya mereka tuh bisa minum terdehidrasi, karena mereka kan bayangin aja seminggu, 10 hari, hampir 2 minggu kali ya, mereka nggak dapat minum, mereka nggak dapat makan gitu. Jadi supaya mereka seger, dikasih air kayak gini dan ditaruh di tempat yang adem ya, jangan panasan. Mudah-mudahan dengan kayak gini nih mereka bisa survive. 1 hour later. Hai guys, tadi udah direndam selama 1 jam. Jadi aku cukup rendam 1 jam aja karena kalau dilihat dari akarnya itu sudah bagus, nggak terlampau kering, jadi cukup ya 1 jam. Sekarang aku pengen menanam mereka di media tanamnya itu berupa lumut hidup perlite yang sudah aku rendam dengan antrakol, kemudian dikasih hormon akar ya selama kurang lebih beberapa jam lah, 2 jam apa 3 jam gitu. Nah ini dia, bawah potnya dikasih hydroton supaya dia ada ruang untuk nafas gitu. Yang pertama ini ya, pelti jarum aku masukin sini. Jadi seperti ini ya, jadi semuanya full lumut hidup, di bawahnya hydroton ya, seperti ini. Kemudian si ini siapa, Longisimilidum juga sama. Tanaman kedua sudah ditanam di sini. Sekarang tanaman ketiga ya. Jadi ini ini isinya lumut hidup semua sama campuran perlite yang sudah aku bersihkan lumutnya. Kemudian aku kasih hormon penumbuh akar dan antrakol. Ini diperas supaya si lumutnya itu hanya lembab saja, nggak sampai basah gitu ya. Jadi jangan sampai menyimpan air terlalu banyak, jadi cukup lembab saja. Oh ya guys, tadi pas saat aku pick up di salah satu nursery yang di Tangerang itu, di Alam Sutra, daerah Alam Sutra, itu ternyata si Ecogenera itu juga buka pop-up store. Jadi dia ada ready stock yang bisa dibeli di tempat gitu. Jadi nggak cuma delivery order dari pembelian online, tapi ya bisa juga ternyata. Dan baru yang ketiga ini dia mengadakan seperti itu ya. Dan tadi sih aku lihat pembayarannya tuh hanya menggunakan cash. Kemudian dari tanamannya itu sendiri harganya itu lebih mahal dibanding website sih. Kalau tadi aku lihat ada salah satu jenis tanaman Verrucosum sunset, dia hargain 1.350.000 pada saat pop-up store. Which is itu harganya kurang lebih 65% lebih mahal dibanding harga di website ya. Tapi walaupun mahal ya nggak mahal-mahal banget, karena kita bisa lihat kondisinya langsung dan
Kondisinya juga lumayan sih, nggak terlampau parah gitu, maksudnya daunnya masih bagus, kemudian batangnya juga masih bagus. Jadi ya dan mereka bilang nanti next akan ada pemesanan kembali, akan ada pop up kembali. Itu dibilang mereka bulan Oktober awal, akhir September, Oktober awal. Jadi buat teman-teman yang pengen mesen dari Echogenera, siap-siap nih nabung-nabung, nanti bulan September akhir awal Oktober mereka datang lagi. Oke, jadi sudah semua, dikasih pot, dikasih media tanam lumut. Selanjutnya ini akan aku taruh di tempat yang high humidity di atas 80% selama seminggu. Kemudian nanti aku lihat bertahap sih ya, apa mereka menunjukkan gejala yang sakit atau kayak gimana. Mudah-mudahan sih enggak. Oke guys, sampai di sini dulu unboxing kita kali ini. Ketemu lagi nanti di lain waktu dengan aku Irma di channel Irma with Plants. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ya. Bye.